Hai, perkenalkan nama saya Anastasia Ayu Pravalia. Saya di sini akan menjelaskan apa saja faktor-faktor bahaya yang ada di sektor konstruksi dan juga saya akan memperagakan bagaimana cara mengukur faktor bahaya tersebut. Dan di sini sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih sebenarnya konstruksi itu. Konstruksi itu adalah suatu pekerjaan atau suatu kegiatan seluruhnya atau sebagian yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, juga pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan. Dan perlu kalian ketahui, sektor konstruksi itu menyumbang angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja itu tertinggi dibanding dengan sektor yang lain. Lalu apa aja sih sebenarnya faktor-faktor bahaya yang ada di sektor konstruksi ini? Saya menggolongkan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah faktor bahaya fisika, yang kedua adalah faktor bahaya kimia, dan yang ketiga adalah faktor bahaya psikologi. Faktor bahaya fisika, saya mengambil contoh yaitu getaran. Getaran yang berasal dari alat-alat berat, alat-alat yang digunakan pada saat pembangunan. Dan yang kedua adalah faktor bahaya kimia. Di sini saya mengambil contoh adalah debu. Debu yang berasal dari material-material yang digunakan pada saat kegiatan konstruksi. Dan yang ketiga adalah faktor bahaya psikologi. Di sini saya mengambil contoh yaitu beban kerja yang terlalu berlebih kepada pekerja. Hal ini dapat menyebabkan kelelahan kerja. Nah, dikarenakan adanya faktor-faktor bahaya yang ada di sektor konstruksi ini, maka perlu dilakukan pengendalian. Namun sebelum melakukan pengendalian, kita wajib melakukan pengukuran terlebih dahulu terhadap faktor-faktor bahaya yang ada di lingkungan konstruksi ini untuk mengetahui apa pengendalian yang tepat ataupun apakah pengendalian ini harus segera dilakukan atau tidak. Yang pertama adalah faktor bahaya fisika. Di sini getaran bisa diukur menggunakan alat yaitu vibration meter. Dan yang kedua adalah faktor bahaya kimia yaitu kadar debu bisa diukur menggunakan dust sampler. Juga yang ketiga adalah faktor bahaya psikologi yang mana beban kerja yang berlebih dapat menyebabkan kelelahan kerja. Dan ini bisa diukur menggunakan reaction timer. Dan saat ini alat yang mau saya peragakan adalah vibration meter. Gimana sih caranya pakai vibration meter? Cara pengukuran menggunakan vibration meter. Yang pertama adalah cek baterai dengan menekan tombol meas. Apabila muncul titik double pada display, berarti baterai harus diganti. Yang kedua adalah tekan meas atau power on. Kurang lebih 10 detik, alat siap untuk digunakan. Yang ketiga adalah selama pengukuran berlangsung, tombol meas ditekan dan ditahan. Ujung alat ditempelkan pada objek yang diukur dengan posisi tegak lurus. Nilai getaran mekanik ditunjukkan pada display. Setelah itu, alat dapat dilepas dari objek. Kita harus membaca dan mencatat angka pada displaynya. Lalu yang keempat adalah tekan tombol meas untuk kembali melakukan pengukuran selanjutnya. Dan 1 menit setelah tombol meas dilepas, alat akan mati secara otomatis. Setelah melakukan pengukuran, kita harus melihat nilai ambang batas yang diperbolehkan untuk pekerja. Dan nilai ambang batas ini berdasarkan waktu terpajan dan juga jumlah paparan yang diterima oleh pekerja. Berdasarkan Peraturan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja. Jadi di peraturan ini membahas mengenai nilai ambang batas atau NAB dari kelima faktor bahaya yaitu faktor fisika, kimia, biologi, psikologi, dan juga ergonomi. Untuk nilai ambang batas dari getaran sendiri di peraturan ini dibagi menjadi 2 yaitu getaran yang mengenai tangan dan lengan dan juga getaran yang mengenai seluruh tubuh. Untuk getaran yang mengenai tangan atau lengan bisa dilihat di sebelah kiri saya. Untuk getaran yang mengenai seluruh tubuh bisa dilihat di sebelah kanan saya. Sekian video dari saya. Sekarang kalian udah tahu dong apa sih itu sektor konstruksi, apa sih faktor-faktor bahaya yang ada di sektor konstruksi, juga bagaimana cara mengukurnya itu seperti apa. Sekian dari saya, Anastasia Ayu Pravalia. Terima kasih.